Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riyadi Dilaksono. Saya mahasiswa pada program Magister Manajemen di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saat ini saya mau menampilkan tugas akhir untuk mata kuliah metodologi penelitian pada semester ini dengan judul analisis kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah melakukan initial public offering atau IPO. Nah, studi ini kita laksanakan pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Baik, latar belakangnya adalah perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu bertahan dan selalu berkembang. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk terus berkembang adalah memperluas usaha bisnisnya. Tetapi dalam memperluas usaha perusahaan membutuhkan dana, dan salah satu cara untuk mendapatkan dana tersebut adalah dengan menerbitkan saham di Bursa Efek Indonesia melalui an initial public offering atau IPO. IPO sendiri adalah proses penawaran saham bagi perusahaan untuk pertama kalinya. Setelah perusahaan melakukan IPO, maka kinerja perusahaan diharuskan untuk menjadi lebih baik karena para investor tentunya ingin menanamkan modalnya dan melihat hasil kinerja perusahaan melalui laporan keuangan atau annual report. Sehingga para investor mempertimbangkan pada perusahaan mana ia akan menempatkan dananya atau menginvestasikannya. Semakin baik perusahaan pada laporan keuangan, maka implikasinya pada daya tarik investor domestik maupun asing menjadi indikator kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik setelah melakukan initial public offering atau IPO. Para investor dalam melihat kinerja keuangan melalui 4 rasio yang digunakan. Dalam hal ini yang biasa dilihat itu adalah rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Nah, untuk penelitian kali ini rumusan masalah yang kita angkat adalah yang pertama, apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari current ratio satu tahun sebelum dan 1 tahun sesudah melakukan initial public offering tadi atau IPO pada tahun 2018 di Bursa Efek Indonesia. Lalu selanjutnya yang kedua, apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari current ratio 2 tahun sebelum dan sesudah melakukan IPO pada tahun 2018. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari total asset turnover dalam 1 tahun sebelum dan sesudah melakukan IPO pada 2018. Dan yang keempat, apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang dilakukan dari total asset turnover 2 tahun sebelum dan sudah melakukan IPO. Selanjutnya, apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari debt to equity ratio 1 tahun sebelum dan sesudah melakukan IPO pada tahun 2018. Selanjutnya, apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari debt to equity ratio 2 tahun sebelum dan sesudah melakukan IPO pada tahun 2018. Selanjutnya, apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari return on equity 1 tahun sebelum dan sesudah melakukan IPO pada tahun 2018. Dan yang terakhir ada, apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari return on equity 2 tahun sebelum dan sesudah melakukan IPO pada tahun 2018. Adapun tujuan penelitian,
Di sini ada 8 poin. Yang pertama, untuk mengetahui perbedaan apa yang terjadi pada kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari current ratio 1 tahun sebelum dan sesudah melakukan IPO pada tahun 2018. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan apa yang terjadi pada kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari current ratio 2 tahun sebelum dan sesudah melakukan IPO pada tahun 2018. Ketiga, untuk mengetahui perbedaan yang terjadi pada kinerja perusahaan yang diukur dari total asset turnover 1 tahun sebelum dan setelah melakukan IPO pada tahun 2018. Yang keempat, untuk mengetahui perbedaan yang terjadi pada kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari current ratio 2 tahun sebelum dan sesudah melakukan IPO pada tahun 2018. Selanjutnya yang kelima, untuk mengetahui perbedaan yang terjadi pada kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari debt to equity ratio 1 tahun sebelum dan sesudah melakukan IPO pada tahun 2018. Selanjutnya yang keenam, untuk mengetahui perbedaan yang terjadi pada kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari debt to equity ratio 2 tahun sebelum dan sesudah melakukan IPO pada tahun 2018. Yang ketujuh, untuk mengetahui perbedaan yang terjadi pada kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari return on equity 1 tahun sebelum dan setelah melakukan IPO pada tahun 2018. Dan yang terakhir, 8, untuk mengetahui perbedaan yang terjadi pada kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari return on equity pada 2 tahun sebelum dan sesudah melakukan IPO pada tahun 2018. Manfaat penelitian sendiri. Yang pertama, manfaat praktisi. Bagi para calon investor diharapkan dapat digunakan sebagai referensi, informasi, dan bahan untuk pertimbangan dalam membuat keputusan melakukan investasi. Selanjutnya, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan melakukan evaluasi perbaikan dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan supaya lebih meningkatkan kepercayaan pada investor untuk menanamkan modalnya. Lalu, manfaat teoritisnya sendiri bagi pembaca dan peneliti. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk bahan referensi literatur penelitian selanjutnya dan melihat kinerja keuangan perusahaan yang melakukan IPO. Bagi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur sebagai referensi bahan karya ilmiah. Pada kajian teori, di sini kita sampaikan yang pertama, asimetris informasi. Kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak memegang saham dan stakeholder pada umumnya sebagai pengguna informasi atau user. Situasi tersebut terbentuk karena prinsipal atau pemegang saham tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen, sehingga prinsipal tidak pernah dapat menemukan kontribusi usaha-usaha agen terhadap hasil perusahaan sesungguhnya. Terdapat 2 macam asimetris informasi. Itu menurut Scott pada tahun 2020 di buku Adverse Selection and Moral Hazard. Teori selanjutnya, teori signal atau signaling theory yang berawal dari tulisan George Akerlof pada karya tahun 1970, The Market for Lemons, yang memperkenalkan istilah informasi asimetris guna mengurangi asimetri informasi dengan harapan dapat mengirimkan sinyal yang baik tentang kinerja perusahaan. Manajer mengungkapkan informasi private. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi sinyal baik di luar perusahaan adalah laporan tahunan yang dapat berupa informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan.
Initial Public Offering atau IPO. Istilah go public mempunyai arti perusahaan menjual saham biasa atau saham preferen atau obligasi yang merupakan modal perusahaan atau ekuitas atau utang jangka panjang untuk pertama kalinya kepada masyarakat luas. Istilah yang lebih tepat digunakan adalah Initial Public Offering atau IPO. Istilah ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi penawaran umum perdana menurut Wido Atmojo pada tahun 2015. Keuntungan melakukan IPO sendiri adalah yang pertama, membuka akses perusahaan terhadap sarana pendanaan jangka panjang. Selanjutnya, meningkatkan nilai perusahaan atau company value, kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Selanjutnya, meningkatkan citra perusahaan, menumbuhkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan, serta menjadi insentif pajak. Kelemahan melakukan Initial Public Offering atau IPO yang pertama adalah berbagi kepemilikan atas saham perusahaan. Selanjutnya, harus mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku. Banyak laporan, biaya laporan menjadi meningkat. Selanjutnya, ketakutan untuk diambil alih pihak lain. Dan terakhir, biasanya proses go public mengorbankan tenaga dan waktu yang cukup besar. Lalu, tahapan-tahapan dari IPO sendiri adalah yang pertama, tahap penunjukan underwriter dan persiapan dokumen. Selanjutnya, tahap pengajuan pendaftaran pencatatan saham dan pernyataan pendaftaran. Yang selanjutnya, penawaran umum pada pasar perdana. Dan yang terakhir adalah pencatatan saham di Bursa Efek. Berikut adalah bagan flowchart proses go public di Bursa Efek Indonesia. Kajian teori terkait kinerja keuangan perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan semakin baiknya kinerja keuangan, semakin baik pula perusahaan tersebut dipandang. Analisis kinerja perusahaan sebagai indikator dan mempunyai tujuan untuk diimplementasikan strategi perusahaan yang akan melakukan IPO. Nah, berikut adalah rasio-rasio kinerja perusahaan yang biasa dilihat oleh calon investor. Yang pertama adalah rasio likuiditas, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rasio likuiditas meliputi current ratio salah satunya. Selanjutnya, rasio aktivitas, yaitu untuk mengukur efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Rasio aktivitas yang kita ambil saat ini adalah total asset turnover. Lalu selanjutnya rasio hutang. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Nah, rasio solvabilitas yang kita ambil untuk penelitian kali ini adalah debt to equity ratio. Dan rasio profitabilitas yang merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Dan rasio profitabilitas yang kita ambil dalam penelitian ini adalah return on equity. Berikut adalah kerangka pemikiran. Sebelum IPO 2016-17, ya kan, analisa keuangannya nanti akan kita cek rasio keuangan likuiditas, current ratio, rasio aktivitas, total asset turnover. Pada rasio solvabilitas akan kita cek terkait debt to equity ratio, dan rasio profitabilitas adalah return on equity. Begitu juga sesudah IPO nanti akan kita cek pada tahun 2019 terkait current ratio, total asset turnover, debt to equity ratio, dan return on equity. Baru akan kita olah statistik deskriptif dan statistik inferensialnya
sehingga menghasilkan hasil penelitian. Berikut adalah pengembangan hipotesis. Hipotesis 1 atau H1. Diduga terdapat perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan yang go public pada tahun 2018 di Bursa Efek Indonesia 1 tahun sebelum dan sesudah melakukan IPO ditinjau dari current ratio. Pada hipotesis 2, diduga terdapat perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan yang go public pada tahun 2014 di Bursa Efek Indonesia pada 2 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah melakukan IPO ditinjau dari aspek current ratio. Pada hipotesis 3, diduga terdapat perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan yang go public pada tahun 2018 1 tahun sebelum dan sesudah melakukan IPO ditinjau dari total asset turnover. Pada hipotesis 4, diduga terdapat perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan yang go public pada tahun 2014 2 tahun sebelum dan sesudah melakukan IPO ditinjau dari total asset turnover. Pada hipotesis 5, diduga terdapat perbedaan kinerja perusahaan pada perusahaan yang go public pada tahun 2018 1 tahun sebelum dan sesudah melakukan IPO ditinjau dari debt to equity ratio. Pada hipotesis 6, diduga terdapat perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan yang go public pada tahun 2018 2 tahun sebelum dan sesudah melakukan IPO ditinjau dari debt to equity ratio. Pada hipotesis 7, diduga terdapat perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan yang go public pada tahun 2018 1 tahun sebelum dan sesudah melakukan IPO ditinjau dari return on equity. Dan yang terakhir, hipotesis 8, diduga terdapat perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan yang melakukan go public pada tahun 2018 2 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah melakukan IPO ditinjau dari return on equity. Pada metode penelitian ini ingin membandingkan kinerja keuangan 1 tahun dan 2 tahun sebelum dan sesudah melakukan initial public offering atau IPO pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek pada tahun 2014. Definisi operasional dan variabelnya adalah current ratio sebagai berikut. Current ratio merupakan aktiva lancar dibagi utang lancar. Total asset turnover merupakan penjualan bersih dibagi dengan total aktiva. Debt to equity ratio merupakan total hutang dibagi total ekuitas. Dan return on equity merupakan laba bersih dibagi total ekuitas. Populasi dan sampel penelitian. Di sini perusahaan yang listing akan menjadi sampel adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 dan perusahaan yang terdaftar ada 57 perusahaan. Namun 37 perusahaan yang tidak punya data laporan keuangan pada 2016 dan 2017 serta tahun 2019 dan 2020 sehingga kita eliminasi. Di antaranya juga ada 3 laporan keuangan data yang ekstrim sehingga tidak bisa dijadikan penelitian kan, sehingga kita eliminasi, sehingga jumlah sampelnya adalah 17 perusahaan yang akan kita jadikan sampel dalam penelitian kali ini. Dan metode pengumpulan datanya adalah metode pengumpulan data sekunder yang diambil umumnya berupa bukti catatan, laporan historis yang telah tersusun dalam arsip data dokumenter yang dipublikasikan. Serangkaian kegiatan untuk memperoleh data sekunder. Untuk kelengkapan penelitian ini adalah pengumpulan data secara kepustakaan atau libraries research. Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis
dan dapat menunjang materi pembahasan penelitian melalui beberapa sumber rujukan seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber informasi lain yang relevan dalam penelitian ini. Dan metode analisis datanya adalah yang pertama statistik deskriptif, dan yang kedua adalah statistik inferensial. Dan di statistik inferensial ini terdapat dua uji normalitas dan uji hipotesis, di mana uji hipotesisnya itu adalah uji parametris dan uji non parametris. Dalam kali ini kita menggunakan SPSS sebagai fasilitas analisis data, dan SPSS itu adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk menganalisis data statistik. Selain analisis statistik, manajemen data seperti seleksi kasus, manajemen file, pembuatan data turunan, dan dokumentasi data seperti kamus metadata ikut dimasukkan bersama data, juga melakukan feature-feature dari software. Demikian untuk rancangan penelitian saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.